الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام بمشارك العظيم وغاربها خصوصا سعد على وعلي في جميع سادة من أهل طريقة من أهل السنة والجماعة وسلم المهاجر محمد عيسى وسيد العظام البكي المقدم محمد بن علي وعلي وسلم وقرب جميع سادة علوية ذكر رسول من لا ذاكر ولا سائل لهم وجميع أولياء الله بقوم بعلم الله من الأعطام والأبدال والأبتال الجبال والنقبة ورجال الله الغيب خصوصا عن البكي علي معلم شبيبة ولزنب والهريض والإقدال والعناد والإسيان والهريضة خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روم الشيخ إبراهيم الخلوتي وإلى روم الشيخ صاحب هذا المناكب الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمى المدني الشيخ محمد أرشد بن ربيان البنجري وإلى روم الشيخ حامد بن عباس الأسيري بهاشم وإلى روكي هجي خالد البنقلن وإلى روم الشيخ محمد شروني عبد البني والشيخ محمد زين بن عبد الغني زقنطة وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة فإذا علينا والدينا وأهل بيتنا وجيراننا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وكما نوى به مشايخنا الكرام وكما نوى به قطب الزمان بكل الزمان إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمد أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النوري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري واجمعنا به بكل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Maka tatkala aku dengar riwayat tersebut itu, yaitu apabila disebutkan atau dibacakan manakib daripada seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada detail yang paling sempurna di hadapan Allah, yaitu selain daripada kekasih Allah, Habibullah, yaitu detail pembuahan para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari debian detail di mana aja di dunianya lah. Yang paling hebat detail itu adalah detail kekasih Allah, kekasih yang ampun berataan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satunya yang mendapatkan titel tersebut adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Apabila sudah dapat titel itu, ketika disebutkan namanya, dia rahmat Allah Ta'ala turun. Nah, dari Jalul Mursidin, tatkala aku mendengar riwayat yang tersebut, turun rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala banyak turun pada hari ini insyaAllah. Nah, terbukalah hatiku untuk mengumpulkan sebagian manakib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang kita kenal dengan Syekh Samman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya, yaitu Syekh Siddiq, dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya, ya kita berataan. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita berataan insyaallah. Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau ini kadang mungkin bisa mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hubungan beliau itu bagus lawan Allah. Orang itu biasanya amunnya hendak parak lawan siapapun, maka hubungannya itu harus bagus. Dia amunnya hendak bagus lawan kuitan, hubungannya itu harus bagus juga lawan kuitan. Amunnya hendak bagus lawan siapa aja, lawan bosnya, harus bagus hubungan lawan bos itu.
Kenapa jadi beliau ini sampai detik ini masih diingat bahkan turun rahmat? Karena hubungannya bagus lawan yang memberi rahmat. Apabila hubungan kita bagus dengan orang yang memberi kita berkah, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Namun kita hendak mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia besar daripada Allah, mendapatkan karomah, yang paling kita nanti akan adalah mendapatkan husnul khatimah. Bagusakan hubungan kita lawan orang yang memberi itu segala-galanya. Siapa lagi orangnya kada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hendak dikikis oleh syaitan. Ilmu-ilmu nangka ini hendak dianggap biasa-biasa aja oleh syaitan, diberinya samar-samar supaya orang itu kena tak agungakan selain biarnya hubungannya. Jadinya yang penting hubungan aku lawan orang itu bagus, ada tahu hubungan lawan Allah Ta'ala kada bagus. Namun hendak bagus hubungan lawan Allah, sembahyang 5 waktu jangan ditinggal, itu kewajiban. Menuntut ilmu jangan ditinggal, istiqamah. Namun hendak bagus hubungan lawan Allah, yang wajib-wajib dihunat. Namun yang hendak bagus hubungan kita lawan Allah, yang wajib itu harus dikerjakan. Karena kita ini berataan kadang mungkin pasti alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kembali berataan kepada Allah. Mau kembali ke mana lagi emangnya kepada Allah? Hah? Kayak apa aja hubungan kita lawan manusia? Hubungan kayak apa aja lawan manusia? Lawan diri kita seorang kan? Hubungan bagus sih hubungan kita lawan Allah. Mudahan hubungan kita bagus lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa sakat di sana? Kenali rumah kita di mana? Nama bacaan kenal. Ini bakawin kena kenali rumah ini insyaallah. Amin. Ingatakan itu Bulik malam hari ini mencoba sedikit demi sedikit kita memperbaiki hubungan kita lawan kaitan bagus, alhamdulillah. Hubungan kita lawan orang lain tetangga bagus, alhamdulillah. Hubungan kita lawan orang-orang di sekitar kita bagus, alhamdulillah. Tapi ingatakan biar seandainya itulah hubungan kita pada yang bagusnya lawan orang, tapi hubungan kita lawan Allah Ta'ala bagus, itu yang dinanti-nantikan. Ingatakan tadi hubungan kita lawan Allah yang wajib jangan ditinggalkan. Sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Bakti lawan kedua orang tua. Jangan pernah benci lawan umat baginda Muhammad. Jangan pernah benci lawan umat baginda Muhammad. Jangan menyakiti orang-orang Islam. Man adza musliman faqad adzani, jadi baginda Muhammad. Siapa yang menyakiti orang yang beriman itu sama menyakiti aku, ya baginda Muhammad. Itu bukan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Wa man adzani faqad adza Allah. Siapa yang menyakiti aku, jadi Sayyidina Muhammad sama menyakiti Allah. Jadi yang menyakiti ada tersakiti lawan umat baginda Muhammad, apalagi orangnya wali, apalagi daripada zuriat Nabi. Jangan sama sekali kayak apa kita mengetahui orang itu wali, amun kita kada wali. Makanya harus husnul siapa aja di hadapan kita udah boleh kalau bina yang kita sakit itu adalah waliullah husnullah. Hubungan kita lawan Allah ini kada lain ini Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badani, karena hubungan beliau bagus lawan Allah. Yang kedua hubungan kita lawan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hubungan ini cukup untuk menyampaikan kita ke surganya Allah. Namun hubungan kita lawan gawian kita kada bagus, kada apa-apa. Hubungan kita lawan orang-orang di sekitar misalnya kada bagus, kada apa-apa. Asal jangan kita juga olah-olah jadi kada bagus. Mengkawa itu bagus kan. Ini seandainya kada bagus, tapi yang dua ini penting. Hubungan aku lawan Allah itu bagus, hubungan aku lawan baginda Muhammad bagus. Kayak bahan hubungan bagus lawan baginda Muhammad, banyakin baca salawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendak berkah hidup para baginda Muhammad, hendak rahmat dunia akhirat para wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin para Sayyidina Muhammad. Hendak bisi duriat yang soleh dan solehah,
paraki baginda Muhammad. Hendak mati husnul khotimah, hendak ada. Hendak mati husnul khotimah, paraki Sayyidina Muhammad. Kena pian kena orang yang paling parah itu siapa? Kena ketika di hari kiamat tuh kena masing-masing nah, dengan akan melewati ini nah. Mempercaya kada percaya terserah aja. Kena di hari kiamat orang bertamanna ingin akan mana para lawan baginda Muhammad. Hendak mana para lawan baginda Muhammad. Kayak caranya, mulai di sini bang. Paling kada kita berjuang sedikit barang kesan Sayyidina Muhammad apakah? Berjuang melawan Sayyidina Muhammad itu sampai berdarah Sayyidina. Berdoa sampai malam menangis mendoakan siapa kita ibarat bang didoakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu Sayyidina lagi galau didoakan Sayyidina Muhammad tinggi malam. Ya Allah ampuni dosa Sayyidah Aisyah, ampuni Sayyidah Aisyah nina dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kirang Sayyidah Aisyah ya. Kekirangan mendoakan Sayyidina Muhammad. Nyata kabul ini jalan. Kenapa ikam kekirangan wahai Aisyah, ikam tahukah itu doa besan umat aku saban malam? Apa doanya kesan kita berataan saban malam? Apa doanya? Ya Allah ampuni umatku ya Allah yang telah lalu dosa dan yang akan datang. Hubungan kita lawan baginda Muhammad dengan salawat kepada baginda Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Badani. Hubungan kita lawan Allah dengan zikrullah. Zikrullah ini penting biarlah, penting karena disebarakan. Karena terlalu banyak nikmat Allah yang kita pakai tapi kita tidak sadar lawan kebaikan Allah. Ada sadar benar lawan kebaikan Allah. Namun ada orang baik lawan kita telah mau seharian semalaman gitu wajah yang diganang. Nyala sering. Padahal belum membahagiakan lagi, sudah hendak membahagiakan aja sudah keganangannya dia semingguan itu aja yang diganang. Keganangan si dia aja ya Allah kailah. Padahal belum lagi mungkin sudah jadi berencana. Mudah-mudahan dipermudah sampai hari hanya insya Allah. Apalagi yang per detik pian keluar mungkin keluar rumah tuh lah. Kalau nggak ada oksigen gimana? Seluruh nikmat yang pian rasakan hendak masuk ke rumah gara-gara oksigen pian hendak keluar tuh. Jadi seluruh apapun kebahagiaan yang pian rasakan, kebahagiaan kesuksesannya lah. Kau munjun, kau macamnya. Kau bunga, kau gawi, oksigen Allah yang memberi, oksigen itu bang yang membantu. Dan harusnya kita keganangan paling tidak keganangan lawan Allah Subhanahu. Ingat lawan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingat banyak lawan Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri ingat lawan Allah, ketika duduk ingat lawan Allah, ketika berbaring ingat lawan Allah. Ini yang kadang dikutujui syaitan. Bujuran toh, paling kadang dikutujui syaitan namun orang itu ingat lawan Allah. Inya kayak lilin dia no api itu model lilin, sampai kurus kering. Orang itu ingat lawan Allah, makanya apakah caranya supaya orang itu kada ingat lawan Allah? Padahal kita berataan nikmat kada kau terhitung sudah mulai pian dalam parut dan kada kau terhitung sudah dijaga oleh Allah. Pas pian guring itu adalah kalau pas guring itu cacak masuk ke dalam hidung adalah ada lah. Bagusnya penjagaan Allah. Padahal coba kamunya cacak masuk ke hidung ya apa? Samut ini kada boleh. Padahal mengangan. Baik benar Allah. Itu yang harus diingat, harus hubungan kita tuh lawan orang yang baik lawan kita tuh nah. Ini terkadang kayak itu dijauhkan syaitan kayak itu nah supaya orang tuh kayak apa pokoknya supaya kada ingat lawan Allah maka jadi Allah orang itu ketika inya kada ingat lawan aku maka disitulah titik inya kada kau bersyukur kepada aku. Ketika inya ingat lawan aku maksud keingatan itu ingat kebaikan Allah, ihsannya Allah. Ini makanan gue sore. Nah kita kawan praktik langsung kita. Nah
nih makan Anda disiapakan. Mbak tuh kalau nggak ambil kawa, aduh orang ada mau ambil disuapi orang, ini ambil seorang gimana. Mbak tuh kalau nggak anuhan kemuntong, kalau mau ke mata, pas saja tuh mau anu andakannya dimuntong, pas saja kalau dimuntong. Mbak tuh bilang kalau muntong nih kada menerima langsung menganga, itu siapa yang menggerakkan itu? Kiranya kita seorang dulu deh. Konek, Mbak tuh bilang kau maunya. Kalau bang kau maunya aja berasa coba orang garing itu nyaman lah, ada nyaman. Ini banyaknya nikmat Allah. Ini harus yang diingat siapa ini bang orangnya yang harus diingat lah. Ma'rifah, makanya jarang mengerti lawan Allah. Aku dengan hati mengerti lawan Allah, terpaham lawan Allah. Orang yang membuat ma'rifah kenal lawan Allah dengan. Ini bang jalurnya. Betul menaguk pulang kawal menaguk. Kalau bang dimumpung aja, kada sampai tertaguk pulang jadi kekuatan pulang itu. Kamu coba kada makan 3 hari. Sumber kekuatan pulang siapa yang memberi? Sebenarnya hakikatnya pian kita ini diumahkan oleh Allah. Makanya orang para aulia Allah Ta'ala itu kada memahami bahwasanya kita itu diumahi Allah. Sebenarnya kita ini disuapi Allah makan. Kayak aja Allah menyuapi kalinya Allah, kamu menyuapi kita kada. Ini ketentuan Allah, pertolongan Allah. Maka ditolong Allah kayak pada mengangkat tangan, artinya diumahkan benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu memahami kita itu diumahi oleh Allah, berataan ini adalah gawian Allah, diumahkan, maka yang paling ini ingat adalah orang yang mengumahinya. Dia tuh ada orang baik bernama pian kaya, pian sehat-sehat aja Allah. Palingnya pian berataan ahwal pian, dia berataan makan disuapi, baju dibajui. Tapi kadang udah dibajui kalau lah baju seorang lah misal tuh lah. Pokoknya baik benar lawan pian. Kira-kira pian perhatian kada lawan orang itu. Perhatian ini Allah per detik perhatian lawan pian kayaknya baik lawan pian. Masa kita kada perhatian lawan Allah Subhanahu. Ini yang dipahami bubuhan para aulia Allah. Makanya ketika bubuhan kita baca manaqib mereka, ingatan kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan tersebar di kampung kita ini. Ingat lawan Allah Subhanahu. Pada lain majalis-majalis ilmu itu mengingatkan kita lawan Allah. Sembahyang 5 waktu, subuh bangun, ingat pula lawan Allah. Kena yang bertentang sembahyang berzikir, pulang ingat pula lawan Allah. Kena makan subuh ingat pulang Bismillahirrahmanirrahim, ingat pulang kalau langsung hantuk aja. Betulnya pulang sembahyang duha, ingat pulang melawan Allah. Masuk jawabang kegawian, ingat pulang mau kebaikan Allah Ta'ala jawabang. Nah jangan ada Allah, kada kau begawi aku nah. Tak setrok kabar tobhiraan 10 hari lucu atau kulit begisul misalnya talo tuh biasanya kayak baru begawi. Kada kau tapi Allah baik benar. Ini pang sedikit demi sedikit kita belajar memahami Allah nih nah. Sudah diumahi Allah kita ya paham pulang lawan Allah 2 caranya. Yang pertama kena musibah, memahaminya dengan sabar. Wa basyiris sabirin. Allah akan memberikan kabar ini gembira bagi orang-orang yang sabar. Ketika dapat musibah, kayak misalnya juga nih, sabar itu akan meningkatkan derajat kita yang pertama. Yang kedua mengajari kita pengertian lawan Allah. Kita telah misalnya udah patokan pian soalnya pian menampar ulun. Nah, dia kenapa nih kayak ini menampar ulun nih? Amun ulun langsung balas. Kira-kira telah bisa berkelahian bujur. Tapi coba ulun sabar. Sekalinya kayak menampar soalnya ada nyamuk. Ada kebaikannya berarti. Kalau kena nyamuk ini kena sekali ini nyamuk udah berdarah kan tahu lah. Atau dirunggut sedikit nah soalnya ada ulang para kolon. Artinya itu ada coba memahami kenapa jadi sidin sampai nanti itu juga kita lawan Allah ketika kena musibah memahami kenapa kadang jadi Allah Ta'ala hendak memberiku musibah. Memahami dengan yang pertama sabar. Yang kedua hasilnya pasti memuasakan orang tuh lah diurut. Pernah diurut lagi, pernah lah kayak pom dipicik orang tuh. Masa biar menampar orang, pengul paksat nyonin apa di memicik udah di jalan. Kada bertahan deh itu kalau lah.
biar sabar menahan diri urutan, tapi hasil daripada urutan itu apa? Nyaman. Yang kedua, syukur. Mengerti lawan Allah, memahami apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan dua. Yang pertama, sabar, supaya memahami apa yang dihendaki oleh Allah. Ketika sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, jangan kada ingat syukur. Alhamdulillah. Nah itu yang dilajari oleh babuhan Tuan Syekh Muhammad bin mengatakan kitab. Makanya di sini beliau mulai lagi halusnya sampai ke maqam mursyidnya selalu ingat lawan Allah, memusyahadahkan Allah. Wah, ini lebih berat lagi, musyahadah lawan Allah ini. Ingat aja sih dan lawan Allah apa aja mengatakan orang lawan kita ini ada ingat kipas angin juga ada mengatakan nikmat Allah Ta'ala nyamannya cuma mati syarifah. Kalau kita berdatangan di syarifah nih lampu, kita melihat lampu pajahan lampu, mengingat kebaikan Allah Ta'ala terus itu bang yang diingat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan melihat mobil aja lah, mengingat kebaikan Allah. Allah memberi aku nikmat mobil, melihat bini bang, kebaikan Allah Ta'ala juga, berataan kebaikan Allah makanya jelas mau biar bagus banget ya Allah mengenalkan dia Nabi dia. Awal ayat pertama di Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, Maha Baik. Indah ayat itu apa? Rahman Rahim, Rahmanud dunia, Rahimul akhirah. Di dunia bagus banget, baik banget, rahmah banget. Di akhirat kena kayak itu juga. Bahkan 99% pulang. Di sini sebuting persen aja. Nya kalau kenikmatan ini kena di hari kiamat, kena di surganya 99%. Pian bisi rumah, bisi ladang, seikung orang dalam surga yang kaya dunia seisi-isinya pun kita 10 kali lipat pada dunia nih. Akun kita seorang aja. Wah, iya juga, kamu pada percaya betul percaya, itu ada riwayatnya dari Sayyidina Muhammad. Mudahan kita berada masuk surganya Allah. Itu paling orang masuk surganya. Paling satu diberi sedunia ini 10 kali lipat kayak dunia ini akun kita aja. Namun yang kayak dunia ini warak, pada naik buruk sudah berapa sampai tunggangan kita katanya Ferrari lagi, kan kayak kadang-kadang main lagi Ferrari kita buruk. Sampai mana? Untuk ke kehumaan pian ingat bahari ini sampai ke kehumaan pian kita tak terus ke kapal lagi pakai buruk aja sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surganya Allah, dan kita berdatangan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baiknya lah susunan ayatnya lah. Bismillahirrahmanirrahim, yang paling pantas adalah seterusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masya Allah, ini syukur aja sudah. Mana nikmat apa yang didustakan lagi gini. Alhamdulillah. Anak bertambah syukurnya, anak bertambah nikmatnya Ar-Rahmanir-Rahim. Iba syukur Alhamdulillah. Kenapa ini Ar-Rahman-Ar-Rahim ulang nih? Jangan nyapang ganti pulang ayatnya ada. La in syakartum la azidan. Mendapat gawian sudah Alhamdulillah. Namanya dapat hari ini rezeki sedikit Alhamdulillah juga. Alhamdulillah terus. Sudah sampai nangka itu Alhamdulillah aja terus. Ada inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kada sedih lagi kan. Kayak kayaknya bilangnya ada sedih lagi dah. Mau senang terus. Kena senang terus. Dan jangan sedih lagi sudah. Apalagi yang sudah merasakan umur misalnya sampai ke 40 tahun sudah kebanyakan nikmat sudah apa pulang yang disakit hati apa? Sebutin aja contohkan lah. Misal pian kayak tersipak nih amas gananya kayaknya. Tersipak sebujur amas lah, lain amas-amasan. Tersipak amas kira-kira tau pian apa ya? Ada misal aja pian buang ke laut, mbak tuh nangis, pian buang ke laut tuh bungulan gak? Bungulan gak lah?
Yang paling pantas ketika kita mendapatkan rezeki, nah pas sifat yang paling pantas itu apa? Ambil, orang. Nah, ambil keselamatan 7 hari 7 malam. Dengarnya amas nang ini. Kita ini sebenarnya mengambil nikmat Allah yang paling pantas menyandingi itu jangan dibuang. Yang paling nyaman, yang paling pas itu untuk menyandingi nikmat Allah Ta'ala ini senang terus ya, senang, ambil senang. Tasyukuran terus sebenarnya hari. Kebanyakan badan nikmatnya sudah sebenarnya hari ini kalau dihitungi, sudah napas biar sehari berapa? Detak jantung itu sekitar 84 ribu per hari. Hitung aja 84 ribu biar misalnya harganya sebuting aja 1000. Berapa hutang lawan Allah banyak benar. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, insyaAllah lah. Ini Masya Allah Ta'ala satu daripada kesyukuran atau mahauli. Mungkin karena orang itu pernah baik lawan keluarga, lalu keluarga itu mahauli. Di dalam kitab terakhir, dalam kitab Targhibul Mushtaqin, syarah Nazm Berjanji di Zainal Abidin, itu ada dua anak, dua ikut mama lawan anak, berdua beranak teh. Hanya yang mamanya orangnya solehah, yang mamanya orangnya soleh, maka bagus juga mencari bini itu yang solehah biar bagus juga. Lagi ngarannya solehah pulang hulu sudah, aman sudah, ngarannya solehah sudahlah. Yang mama solehah, lalu yang mendidik anaknya bagus. Ketujuh, lawan salawat kepada baginda Muhammad SAW. Meninggal, nang mama mewarisi 10 dirham. 10 dirham aja. Orang yang miskin, ada banyak ada duitnya, diwarisi. Akhirnya, nang anak tadi hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad. Ada di sana dipuji baginda Muhammad SAW. Hadir majelis itu. Sekalinya pian malamnya mimpinya masuk ke dalam surganya Allah. Ini kita kayak berkumpul nak ini nah. Kalian mimpi inya umpat hadir masuk dalam kamar khusus, kamar fulan. Tapi ada di atas sana kamar yang bagus benar. Takun itu ampun siapa? Itu ampun orang yang mau acara. Yang mau acara Maulid. Orang yang hadir tuh ya bahasanya yang itu PIV, yang ini bagus ya bang. Rombongan ini ya. Ini itu tuh PIV. Ini yang mau acara nih, Bah, aku ada bisi duit kan, di akun namaku nah 10 dirham nih. Udah jadinya amta itu aku tukarakan, aku undang bertamu orang fakir miskin, aku tukarakan daging 10 dirham berataan gasan Maulid baginda Muhammad. Acara gasan memuji baginda Muhammad SAW. Akhirnya habis warisan tadi. Kan anak soleh tuh itu menggunakan duit namanya, warisan namanya gasan mama abahnya juga. Karena dihadiahkan pahalanya gasan mama abahnya atau gasan keluarganya. Ya. Lalu udah malamnya termimpi datang melihat ada bebinian puas benar, bercahaya harum sekali rumahnya. Nah, buntung betul hikam nakai berkat ikam memakai warisan aku gasan Maulid baginda Muhammad, aku diangkat derajat aku di sisi Allah. Ini belum apa-apa berabut sudah, belum meninggal lagi kuitan berabut sudah kuitan. Ya, ini gasan Maulid baginda Muhammad. Ini memang kayak ini nah. Kita hadiahi karena nih apa kita hadiahi membaca manakibnya kita hadiahi. Ini gasan Sidin Ernawati kan binti Masrani. Lawan keluarga kita berataan, kita hadiahi. Kada kahimong dalam kubur, kena ada salawat tahlil limbahnya. Ada Al-Quran dihadiahkan, ada nih baca manakib dihadiahkan. Kena bermakan makanan, mudahan ada makanannya. Kenapa ada bau-baunya sari banyak? Ada ikan. Cari baunya, apa rupanya nih baunya? Ya ilaha illallah. Itu dihadiahkan per butir daripada butiran-butiran apa beras itu sedekah. Sedekah. Mudah-mudahan dapat rahmat kita berdatangan, mudah-mudahan dijadikan kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang ingat lawan Allah, ingat kebaikan-kebaikan Allah. Jalurnya adalah mengingat kebaikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana qasim wallahu yu'ti, aku yang membagi ya Sayyidina Muhammad, yang akan diingat lawan baginda Muhammadnya, baginda Muhammad yang membagi, Allah yang memberi. Ini berkahnya ini berkahnya ini Sayyidina Muhammad yang membagikan, tapi yang memberinya hakikatnya Allah.
kita bertahlil sedikit, dan kita selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, mati bertahan dalam keadaan bertauhid, husnul khatimah bersama dengan para aulia Allah, bersama dengan Sayyidina Muhammad SAW, dan mudah-mudahan yang dihauli mobil khusus, mudah-mudahan diangkat derajat beliau insyaallah dalam kubur, dan keluarga-keluarganya juga bertahan, dan mudah-mudahan dijadikan kuburnya kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala luaskan, Allah taala ciumkan di dalam kuburnya bau-bau haruman surga bismillah Nabi wa Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.